Selamat pagi Pak Bendi, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang asuransi. Kami terdiri dari 3 kelompok. Saya sendiri, Rati Puspitasari, ada juga Anissa Dinda Kinanti, dan ada juga Nabila Zabila. Next. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang akan dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah risiko. Risiko sendiri adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian. Cara teknik untuk menghindari diri dari risiko ada beberapa teknik untuk menghindari diri dari berbagai risiko, yaitu yang pertama menghindari risiko atau risk avoidance. Ya, kayak misalnya nih, kayak untuk menghindari kita kena penyakit kanker, makanya kita menghindari rokok atau hal-hal yang bersifat nikotin gitu, itu namanya kita menghindari risiko. Terus yang kedua, mengurangi risiko. Kayak contohnya mengurangi risiko itu ketika kita mengendarai sepeda motor, kita menggunakan helm. Jadi ketika kecelakaan tuh meminimalisir untuk kejadian yang fatal gitu, karena kepala kita kan terlindungi oleh helm. Terus yang ketiga, memindahkan risiko. Memindahkan risiko itu bisa mentransfer risiko itu ke pihak asuransi. Kayak misalnya di sini Jasara Harja. Jasara Harja itu yang mengelola asuransi lalu lintas. Terus yang terakhir adalah mengambil risiko. Jadi kalau misalnya udah nggak bisa dihindari, nggak bisa dikurangi, terus nggak bisa dipindah, terus kita tuh harus mengambil risiko itu kayak sebagai takdir. Next. Tidak semua orang bersikap rasional dengan menerapkan prinsip manajemen risiko. Ada yang tidak peduli dengan risiko yang dihadapi atau menghindari risiko, risk averter, dan ada yang menerima atau mengambil risiko, risk taker. Jika masyarakat bersikap mengambil risiko, maka usaha asuransi tidak akan berkembang dengan baik. Tapi sebaliknya, jika menghindari risiko, maka kondisi asuransi akan lebih menjanjikan. Jadi itu maksudnya kalau misalnya banyak orang yang mengambil risiko, jadi asuransi itu kayak nggak jalan gitu loh, karena nggak ada yang mau pakai asuransi. Tapi ketika kita kayak aku takut nih kalau misalnya suatu saat kejadian apa-apa ke depannya, terus kita menghindari risiko itu, maka asuransi itu bakal berkembang dengan baik. Next. Insurable risk atau risiko yang dapat diasuransikan. Beberapa syarat agar risiko untuk dapat diasuransikan. Yang pertama, risiko tersebut harus bersifat murni. Kayak misalnya bencana alam. Bencana alam itu sifatnya murni karena nggak dibuat-buat. Terus yang kedua, risiko bersifat definitif. Maksudnya itu risiko dapat ditentukan kejadiannya secara pasti dan jelas berdasarkan bukti kejadiannya. Misalnya aku mau ngeklaim ke BPJS, itu kan nanti ada surat keterangan dari dokternya. Terus kalau misalnya aku mau ngeklaim ke Jasara Harja, kalau misalnya terjadi kecelakaan, itu nanti bakal ada surat polisinya. Terus yang ketiga, risiko bersifat statis. Maksudnya statis itu kayak kejadiannya dapat terus berulang, tapi tidak dipengaruhi oleh politik dan ekonomi suatu negara. Kayak misalnya risiko orang terkena jantung itu kan sifatnya statis ya, karena pasti ada orang yang bakal kena serangan jantung. Terus berikutnya, risiko berdampak finansial. Kayak maksudnya risiko berdampak finansial itu kayak misalnya kalau kita ke BPJS itu, misalnya saya opnam nih di BPJS, itu kan membutuhkan biaya yang banyak, terus itu nanti bisa diklaim gitu karena itu berdampak finansial. Terus yang selanjutnya, risiko bersifat measurable dan quantitative. Measurable tuh harus dapat diterangkan, kayak misalnya tadi saya opnam di rumah sakit ini, itu ada keterangannya saya sakit apa, terus opnam di rumah sakit mana. Terus kalau yang maksudnya quantifiable itu dapat ditentukan jumlahnya yang dijadikan dasar perhitungan, kayak misalnya saya mengalami kerugian sekian, ya jumlahnya itu sekian gitu. Terus ukuran risiko harus bersifat besar. Jadi itu bersifat besar itu maksudnya gini, misalnya kita harus menjalani operasi di rumah sakit misalnya, itu kan sifatnya besar. Misalnya kalau nggak dilakukan tuh bisa misalnya berakibat fatal, itu masih bisa diklaim. Tapi kalau cuma kayak sakit flu atau demam terus kita cuma periksa ke puskesmas, itu kan maksudnya tidak menghabiskan biaya yang seberapa, jadi itu tidak bisa diklaim. Next.
Asuransi adalah suatu transaksi pertanggungan yang dapat melibatkan dua pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, menurut pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Next. Berikut adalah contoh-contoh lembaga asuransi, kayak di sini ada Prudensial, Bumi Putra, atau Sinamas, Manulife Finansial. Next. Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung terhadap kemungkinan risiko yang dialami tertanggung. Mekanismenya adalah dengan penanganan menerima sejumlah premi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat dirinya kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi yang bertujuan untuk memberikan yang pertama, penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kedua, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang ketiga, pembayaran uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Next. Risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang akan dihadapi pihak tertanggung dengan mengalihkan risiko kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Unsur utama asuransi yaitu pihak tertanggung atau insurer yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penanggung sekaligus atau secara bertahap. Kedua, pihak penanggung, insurer, yang berjanji akan membayar sejumlah uang atau pengganti kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara bertahap apabila terjadi sesuatu yang mengundang unsur tidak tertentu. Selanjutnya, suatu peristiwa atau eksiden tidak ditentukan atau diketahui sebelumnya. Yang terakhir, kepentingan atau interest yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tidak tentu. Next. Ciri khas kontrak asuransi yang pertama bersifat kondisional. Sifat kondisional itu ketika kerugian terjadi, syarat-syaratnya tuh harus dipenuhi. Kayak misalnya kita mau pakai BPJS di rumah sakit, itu kan syaratnya harus ada KTP, fotokopi KTP, terus ada kartu BPJS-nya atau surat rujukan di mana kita misalnya pertama di klinik ini terus ada rujukannya dari BPJS ini harus ke rumah sakit yang lebih besar, nah itu harus ada bukti-buktinya. Terus yang kedua bersifat unilateral. Dalam kontrak asuransi hanya satu pihak yaitu perusahaan asuransi yang secara hukum harus menepati janji, di mana tertanggung harus membayar premi polis dan penanggung harus mengganti kerugiannya jika terjadi kerugian. Terus berikutnya bersifat aleatori. Aleatori itu bisa, jadi si asuransi ini bisa mengganti lebih. Jadi kalau misalnya saya mengalami kerugian 20 juta nih, nah terus nanti tuh si pihak asuransi ini bisa ganti lebih dari 20 juta ini. Terus yang terakhir bersifat adeis. Adeis itu kayak menerima atau menolak. Jadi misalnya si pihak asuransi ini ingin menjanjikan A, nah kita ini yang ingin melakukan mengajukan asuransi nggak bisa aku pinginnya B, aku pinginnya C, itu nggak bisa karena bersifat adeis ini ya kalau maunya A ya A, jadi nggak bisa diganggu gugat kayak gitu. Sekarang presentasi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selamat pagi Pak Wimbi, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Dina Kinanti dengan nomor mahasiswa 29528. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai prinsip-prinsip asuransi. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai ciri-ciri kontrak asuransi. Di sini prinsip-prinsip mendasar dalam kegiatan asuransi yaitu terdapat 6. Yang pertama adalah insurable interest atau kepentingan atas objek yang dipertanggungjawabkan. Nah, di sini itu bisa dicontohkan yaitu kita itu mengasurasikan jiwa kita sendiri. Yang kedua ada utmost good faith atau kejujuran. Nah,
Yang dimaksudkan kejujuran itu apa? Objek yang diasuransikan harus jujur. Nah, misalkan gini, saya itu mengasuransikan jiwa saya, saya mengasuransikan kesehatan saya. Nah, saya itu mengidap penyakit ini, tetapi pada kenyataannya penyakit lain itu juga timbul pada diri saya. Nah, itu pihak asuransi bisa melakukan pembatalan karena tidak sesuai dengan apa yang kita katakan pada saat kita membuat asuransi itu sendiri. Yang ketiga ada indemnity atau indemnitas, yaitu adalah prinsip ganti rugi. Misalnya, pihak asuransi hanya akan membayarkan tagihan-tagihan rumah sakit guna menghindari kecurangan-kecurangan. Nah, jadi kita itu dibayarkan asuransinya itu sesuai dengan slip nota atau bayaran tagihan rumah sakit. Nah, itu tuh dilakukan untuk menghindari adanya tuntutan-tuntutan lain di luar harga yang harus ditanggung oleh pihak asuransi tersebut. Yang keempat adalah kontribusi. Nah, ini tuh kita memiliki beberapa barang yang bisa diasuransikan ke beberapa perusahaan sekaligus. Nah, selanjutnya yaitu adalah subrogation atau subrogasi. Nah, yang dimaksudkan adalah prinsip pengalihan hak, yaitu perusahaan asuransi akan mengalihkan hak kepada pihak ketiga yang dirugikan. Kemudian yang terakhir ada proximate cause atau penyebab paling memungkinkan. Nah, di sini itu kita mencari sebab-sebab kenapa kita itu mengalami kerugian. Nah, dari alur-alur yang udah kita lihat nih, misalkan kenapa sih kita bisa mengalami kebakaran misalkan. Nah, kebakarannya tuh karena ada kesalahan pada ini di rumah kita. Nah, itu tuh bisa nggak sih kita masukkan ke dalam asuransi? Nah, itu sebab-sebab atau penyebab yang memungkinkan kebakaran terjadi itu kita bisa lihat pada perjanjian asuransi itu terdapat di dalamnya atau tidak. Kemudian yaitu ada manfaat polis asuransi. Itu ada dua, bagi tertanggung dan bagi penanggung. Yang pertama, untuk bagi tertanggung yaitu sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan penanggung jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian. Yang kedua adalah sebagai bukti otentik formal untuk menuntut penanggung. Nah, bagi penanggung itu yang pertama yaitu sebagai bukti atau tanda asuransi dari tertanggung. Yang kedua adalah sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan penanggung kepada tertanggung. Dan yang ketiga adalah sebagai bukti otentik formal yang kuat untuk menolak klaim. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis asuransi. Nah, jenis-jenis asuransi ini dibedakan menjadi 3, yaitu dari segi fungsi, kepemilikan, dan kepesertaannya. Yang pertama kita lihat dulu dari segi fungsinya. Ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Nah, reasuransi sendiri ini berarti saat suatu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lainnya. Nah, yang kedua yaitu dari segi kepemilikannya. Yang pertama yaitu asuransi milik pemerintah. Asuransi milik pemerintah ini contohnya adalah Asabri, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Jasara Harja, dan lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua, asuransi milik swasta nasional itu kita bisa ambil contoh yaitu PT Sinarmas, Allianz Life Indonesia, AIA Indonesia, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah asuransi milik perusahaan asing. Ini contohnya yaitu AXA Indonesia, yaitu dia itu didirikan di Prancis. Yang kedua ada Manulife, itu dia berasal dari Kanada. Nah, untuk yang terakhir asuransi milik campuran, yaitu contohnya adalah BPJS Ketenagakerjaan dan PT Dana Reksa. Untuk dari segi kepesertaannya, itu ada terbagi menjadi 2, yaitu asuransi wajib dan asuransi sukarela. Nah, untuk asuransi wajib ini kita bisa ambil contoh yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi pendidikan. Untuk asuransi sukarela yaitu kita bisa contohnya kita mengasuransikan mobil kita, atau kita mengasuransikan motor kita mengasuransikan rumah kita. Kemudian di sini ada asuransi kerugian.
jenis asuransi yang memberikan jasa penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Nah, bentuk-bentuk asuransi kerugian yaitu yang pertama adalah asuransi properti. Nah, asuransi properti ini adalah bagian dari asuransi harta benda yang kita miliki. Contohnya bisa kita mengasuransikan rumah kita. Yang kedua adalah asuransi kendaraan bermotor. Nah, ini tuh kenapa sih kita mengasuransikan kendaraan bermotor kita? Nah, misalkan kita beli motor, kemudian kita mengalami kecelakaan, kemudian motor atau mobil kita itu lecet-lecet. Nah, misalkan kita masih ada asuransi yang ditanggungkan, itu kita nggak usah perlu bayar untuk istilahnya benerin motor atau benerin mobil kita. Nah, yang ketiga adalah asuransi pengangkutan barang. Nah, ini itu biasanya dipakai untuk pemilik-pemilik kapal atau pengangkutan barang. Kemudian ada rangka kapal dan pesawat. Nah, ini itu bisa kita asuransikan jika ada ledakan atau ada kebakaran atau kerusakan pada kapal ataupun maupun pesawat. Kemudian adalah asuransi rekayasa. Nah, asuransi rekayasa ini biasanya digunakan untuk contohnya adalah pembangunan jalan, pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan lain-lainnya. Kemudian ada asuransi tanggung gugat. Dan yang terakhir adalah asuransi unik. Nah, contoh dari asuransi unik ini ada beberapa, yaitu asuransi perjalanan, asuransi golf, asuransi ponsel, dan asuransi uang. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai asuransi jiwa. Jenis asuransi yang memberikan jasa penanggulangan resiko terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, di sini terdapat 4 bentuk asuransi jiwa, yaitu yang pertama adalah asuransi jiwa permanen. Nah, asuransi jiwa permanen ini adalah asuransi itu bisa sampai orang itu meninggal. Jadi intinya kalau orang itu sudah meninggal itu asuransinya akan dibayarkan secara penuh. Nah, kemudian yang kedua adalah asuransi jiwa jangkawarsa. Nah, ini itu disarankan untuk pasangan yang belum menikah atau pria maupun wanita karena pembayaran premi ini hanya dilakukan sekali untuk jangka waktu setahun. Nah, yang ketiga adalah asuransi jiwa dwiguna. Nah, untuk asuransi jiwa dwiguna ini berbeda dengan 2 asuransi sebelumnya. Nah, karena apa? Karena pembayaran preminya itu lebih mahal dibandingkan dengan asuransi jiwa permanen dan asuransi jiwa jangkawarsa. Yang keempat adalah unit link. Nah, kemudian di sini ada asuransi sosial. Asuransi sosial atau jaminan sosial. Nah, jenis asuransi wajib yang diberlakukan untuk setiap penduduk agar mempunyai jaminan di hari tua nanti. Nah, untuk asuransi sosial ini kita biasanya terdapat 5 pada gambar, yaitu yang pertama ada Taspen, kedua Jasara Harja, ketiga ada BPJS Ketenagakerjaan, yang keempat Askes, dan yang kelima adalah Asabri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nabila Zafira. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Anissa Dinda sudah memberikan waktu untuk saya melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Zafira dengan nomor mahasiswa 211729540. Tadi sebelumnya dari awal sudah dijelaskan oleh Mbak Ratih dan Mbak Anissa Dinda mengenai manajemen resiko atau dengan lalu pengertian asuransi itu apa, lalu prinsip-prinsip dari asuransi, lalu jenis-jenis asuransi itu juga sudah disebutkan ada apa saja. Lalu setelah itu saya akan membahas tentang usaha penunjang perasuransian. Jadi kegiatan asuransi itu tidak akan berjalan baik atau tidak sesuai tujuan apabila tidak ada usaha penunjang atau faktor lain yang mensupport kegiatan asuransi. Lalu langsung saja, yang pertama ada perusahaan reasuransi. Nah,
perusahaan reasuransi ini merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kegiatan atau perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi ini memberikan jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi perusahaan asuransi. Jadi ibaratnya kalau asuransi itu adalah membantu atau membantu resiko dari orang-orang. Nah, kalau perusahaan reasuransi ini membantu kegiatan ganti rugi dari perusahaan asuransi. Jadi istilahnya kalau perusahaan reasuransi ini adalah perusahaan asuransi dari perusahaan asuransi begitu. Lalu di dalam perusahaan asuransi ini, di dalam perusahaan reasuransi ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu ada trading company dan reassurer. Lalu selanjutnya ada pialang asuransi dan pialang reasuransi. Keduanya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagai perantara atau penengah antara tertanggung dan penanggung. Bisa juga sebagai membantu negosiasi antara tertanggung dan penanggung, atau bisa memilihkan perusahaan asuransi untuk calon konsumen, atau dan juga bisa membantu pengajuan klaim. Nah, tapi sebelumnya pialang asuransi ini harus memastikan bahwa perusahaan asuransi yang ditawarkan itu harus sudah mempunyai izin dari OJK begitu. Nah, kalau pialang asuransi itu merupakan perantara antara penanggung dan tertanggung dan dia ada di pihak tertanggung atau nasabah asuransi. Sedangkan kalau pialang reasuransi ada di pihak tertanggung atau di pihak perusahaan asuransinya begitu. Lalu ada agen asuransi. Nah, kalau agen asuransi itu tadi kan menjadi perantara negosiasi. Nah, kalau agen asuransi ini, kalau pialang tadi itu kan membantu untuk bernegosiasi. Nah, kalau agen asuransi itu menghasilkan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Setelah itu nanti dari kesepakatan itu akan terjadi perjanjian. Nah, selain itu, agen asuransi ini juga mempunyai tugas memasarkan produk asuransi dari satu perusahaan. Jadi agen asuransi tidak boleh bekerja di lebih dari satu perusahaan asuransi. Lalu ada penilai kerugian asuransi. Penilai kerugian asuransi ini dia menilai kerugian itu membawa dampak atau membawa resiko besar atau resiko kecil bagi perusahaan asuransi dan menilai bahwa kerugian itu tuh masuk ke dalam kategori bagaimana begitu. Lalu konsultan aktuaria. Konsultan aktuaria ini tugasnya adalah jadi misalkan ini contohnya, misalkan saya perusahaan asuransi, lalu saya ke konsultan aktuaria, saya menanyakan gimana sih program-program saya ini udah baik belum, atau meminta saran kepada konsultan asuransi jika saya menjalankan program ini, apakah ini akan membawa resiko atau dampak yang besar bagi perusahaan asuransi saya atau tidak. Jadi konsultan aktuaria ini akan melihat perusahaan asuransi kita tuh bagaimana di kedepannya begitu. Oke, next. Di sini kami ada kasus tentang penolakan klaim dari nasabah Allianz. Oke. Bisa tolong diatasin, Mbak Dinda? Oke, ini. Nah, jadi ada seorang nasabah dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia bernama Ivanius
Al-Ghadri. Jadi dia ini sudah menjadi nasabah sejak tanggal 22 September 2016 dengan premi 600.000 per bulan. Nah, nasabah ini pernah dirawat di rumah sakit yang berbeda dengan keluhan yang berbeda pula. Lalu dia mau mengajukan klaim kepada PT Allianz. Jadi ada 2 kali klaim. Yang pertama ini nominalnya 9 juta. Lalu yang kedua nominalnya 7,5 juta. Nah, itu tapi nasabah ini tuh perawatan, tidak cuma enggak cuma periksa atau gimana. Jadi ini perawatan begitu. Namun dari pihak Allianz ini menolak klaim dari nasabah karena alasannya tidak dapat memberikan rekam medis secara keseluruhan. Namun dari nasabah akhirnya meminta rumah sakit untuk memberikan catatan medis secara lengkap. Namun dari pihak rumah sakit tidak bisa memberikan rekam medis secara lengkap karena karena memang dalam peraturan ketentuan Permenkes nomor 269 serta peraturan kerumahsakitan ini permintaan untuk menyertakan rekam medis lengkap merupakan tindakan yang melanggar. Jadi hanya bisa mendapatkan kopi resume rekam medis. Lalu Nah, lalu nasabah ini melaporkan ke pihak kepolisian akan memidanakan dari direktur dari petinggi-petinggi dari PT Allianz itu karena dia menganggap bahwa tidak memenuhi PT Allianz tidak memenuhi hak memenuhi hak dan kewajibannya begitu. Namun menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, ini menilai seharusnya kasus ini tidak perlu dibesar-besarkan, karena ini tuh sebenarnya hanya kesalahpahaman dari prosedur yang antara tertanggung dan penanggung. Terus pengamat asuransi Heri Simanjuta juga mengatakan bahwa kasus klaim ini sebenarnya hanya masalah prosedur saja, tidak perlu sampai dibesar-besarkan begitu. Nah, menurut kelompok kami, mungkin sebaiknya dari nasabah ini menggunakan pialang asuransi agar negosiasinya ini lebih aman antara pihak penanggung dan tertanggung, dan saat melakukan klaim juga pialang asuransi kan mempunyai tanggung jawab untuk mengajukan klaim begitu. Nah, kalau dilihat dari persyaratannya, sebenarnya dari persyaratan nasabah ini sudah memenuhi, dari bersifat murni, tidak direkayasa, jelas, ada bukti yaitu resume medis, lalu bersifat statis, lalu ada measurable dan quantifiable, itu ada keterangannya juga, ditentukan ada totalnya juga berapa, lalu yang terakhir ini masalahnya juga besar karena memakan biaya yang besar. Sebenarnya dilihat dari persyaratan resiko yang dapat diasuransikan sudah memenuhi pula. Nah, namun menurut kelompok kami sebaiknya dari pihak perusahaan ini lebih menerapkan prinsip yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anissa Dinda tadi mengenai kejujuran atau utmost good faith. Jadi dari pihak asuransi seharusnya lebih menekankan menjelaskan persyaratan apa saja sih dan kondisi apa saja sih yang bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan asuransi. Oke. Sekian dari presentasi saya. Dapat diambil kesimpulan bahwa memang asuransi itu sangat penting digunakan karena dapat menghindari yang disebutkan Mbak Ratih tadi, asuransi ini bisa mengurangi resiko, bisa kita untuk menghindari resiko serta memindahkan resiko. Namun
masih banyak juga prinsip-prinsip yang harus dijalankan, lalu jenis-jenis asuransi memang banyak. Lalu yang terakhir, penting juga harus ada usaha penunjang perasuransian supaya kegiatan asuransi berjalan sesuai tujuan akhirnya begitu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat, bisa membantu teman-teman dalam perkuliahan ini. Apabila banyak kurangnya atau ada salahnya kami dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.